Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di acara Warung Sama. Kopi Radio Bright Streaming Jakarta. Hari ini saya kedatangan tamu yang kalau boleh saya bilang bisa dekat bisa gak dekat karena ini sahabat SMA saya dan pernah jadi wakil ketua kelas saya di kelas 1, kelas 2, kelas 3 dia nolak. Saya yang jadi wakil ketuanya, Ibu Nina. Hari ini sahabat saya adalah Wisnu Wardana. Halo, salam sehat. Apa kabar Wis? Baik. Ini sambil Mas Wisnu ada sedikit pekerjaan yang lagi dicari-cari, dari ini kita kerja, kita ngobrol-ngobrol santai karena beliau memang ada otak kanan sama otak kirinya berfungsi dengan baik. Sambil kerja sambil ngobrol, nanti kita dengerin obrolannya dia. Gitu ya. Wis. Ya, gimana Jal? Lagi sibuk hari ini. Ya, saya mau koreksi dulu nih. Saya Apa yang memang wakil ketua kelas zaman SMA dulu ya, gitu ya. Tapi saya saksi sejarah ketua kelas yang nonjok orang, gue yang dikejar-kejar. Gue yang ngadepin orang-orang itu. Mohon maaf nih kalau ada yang nonton nih. Jadi bukan saya yang melakukan. Saya cuma nempelin pipi, dia yang nonjok beneran. Sejak itu cerita nostalgia zaman SMA ketika kita masih ada di zaman jahiliyah. Iya. Ini langsung dibuka sama satu memori yang luar biasa di Ya zaman iyalah, gak enak Itu kan. kelas berapa ya kita ya? Itu kelas 2. Kelas 2 ya? Kelas 2 gitu. Kelas 2, kelas 3, 3 13. Kita kan dari kelas 1 kelas 2 Iya, kelas 1, kelas mulu. 2 kita sekelas. Ya. Kelas 3 juga kita sekelas. Kelas 3, 2 lah, kalau kelas 3 kan gue belajar mulu. Nggak mau nunjuk-nunjuk orang. Iya. Nongkrongnya di Perpustakaan, iya. Iya, gue yakin kalau teman-teman guru ada yang nonton nggak percaya. Jadi karena predikat jadi quote-unquote siswa bandit sampai sekarang tuh kayak gitu tuh. Nggak bakal kehapus, jadi hati-hati ya. Jangan suka disalahgunain orang nih, ketua. Cak, boleh Ya. nggak lo inget-inget zaman lo SMA kan dulu aktif di Palasi ya dulu ya? Sebentar. Apa sih Palasi itu apa sih? Gue kagak ngerti. Pecinta alam SMA gitu ya. Sinya apa ya? SMA 1 ya? SMA Palasi Iya. ada singkatan nggak? Ya pecinta alam. Oh, pecinta alam. Pencinta alam Palasi SMA gitu. Oh, SMA Iya. pencinta alam SMA. Iya. Satunya nggak ada kalau menurut Palasi 1 gitu. Palasi 1. Iya. Oke. Aktivitasnya ngapain aja dulu? Ya gue masuk Palasi karena itu yang nggak pakai formulir pembayaran. Karena tahu sendiri kan kalau yang suruh bayar gue paling nggak mau lah. Ya gratisan ya. Gratis. Wah, dari dulu zaman SMA sekarang masih ada. Padahal udah jadi bapak berapa anak? Ada berapa putra sekarang, Cak? Gue ini 3 ya, anak 3 ya? 3. Iya. Udah ada 3 putra, tapi kelakuan masih kayak anak. Iya. Cak, lu inget gak dulu kelas 1, kelas 2, kelas 3 siapa wali kelas lu, Cak? Lu nanya mau umur yang di atas 50. Kelas 1 inget gak lu wali kelas siapa? Ada 2 kita wali kelas. Gua nggak tahu Waktu lah. sebelum penjurusan, siapa wali kelas lo? Gue ingetin nih, guru bahasa Inggris perempuan. Cakep nggak? Cakep dong. Ayo siapa? Bahasa Inggris. Gua nggak tahu. Kelas 1, 10 setelah penjurusan. Bu Simatupang ya? Nah, Ibu Tini Simatupang. Iya. Lu ada utang lu sama Tini Simatupang lo. Apaan ya? Utang uang kas. Dicari-cari uang kas gimana? Agak juga nih. Kelas 2 siapa, Cak? Kelas 2. Ini jadi pertanyaannya susah ya. Katanya tadi pengen santai. Kelas 2 siapa ya? Ayo, siapa kelas 2? Oh, yang ibunya puguh tuh. Itu kelas 3, Isnariati. Itu kelas 3, 13. Gua loncat kelas kali. Kelas 2. Lu di kaki lu sekolahnya. Kelas 2 siapa ya? Ini kalau ngomong memori 37 yang Iya, 37 susah lah. tahun yang lalu Iya. kayaknya udah hilang nih memorinya. Iya. Jadi susah. aktivitas sekarang sedang apa, Cak? Jadi
gue nyambung lagi nih SMA karena dikelompokin anak-anak bandel, jadi gue kan harus bikin image baru nih ya. Gimana caranya gue dimasukin kelompok anak pinter gitu. Ya gue belajar lah gitu, jadi belajar gitu ya. Ternyata belajar itu susah ya gitu ya. Cuman kan ya zaman itu kan kalau belajarnya bagus, dapat sekolah bagus, naik kelas ya. Naik kelas beneran tuh gitu. Naik kelas, wah gila sekarang di kampus A, di kampus B gitu, wah naik kelas gitu, lumayan. Gue dapet sekolah yang bagus habis SMA. Nah, cuman lagi-lagi kan. Coba sebutin dong, kuliahnya di mana? Ini harus disebut gini. Sebutin dong, kan harus bangga dong dengan alumni universitas terkenal. Sekolah di UI katanya, di UI gitu ya. Jurusan? Gue masuk FISIP ya. FISIP ya, Fakultas. tahun 87. 87, oh FISIP 87 berarti. Ya cuma gitu, karena udah di labeling anak bandel anak gitu ya. palasi. Ya ntar ada anggota palasi bilang bandel semua dong, jangan gitu. Dibilang anak bandel, anak gahar gitu ya, nggak pakai otak gitu. Maunya emosi aja. Kebenaran lagi pas ospek penerimaan mahasiswa baru, gua ribut juga. Gitu. Nggak ada jadi nggak ributnya. Jadi ada senior yang nyuruh gitu ya, nyuruh bawa makanan, bawa ini, bawa Coca-Cola gitu ya. Datang jam 5 pagi, suruh baris gini gitu ya. Gua datang aja jam 9. Gitu. Tanyain mana bawaannya? Lah kenapa harus saya bawa? Buat sehari-hari aja susah. Gitu. Dia nggak terima, ya udah maunya apa gituin kan. Akhirnya rame lagi, sempet tuh rame juga tuh sama senior. Itu di UI-nya tuh ya? Di UI, jadi ya. Di Depok udah ya berarti ya? Gue inget banget tuh yang dulu marahin gue tuh Doni Damara. Senior gue 2 tahun di atas. Artis? Iya, Ira Wibowo tuh yang maki-maki. Okay. Baru gue yang dimaki-maki sama artis. Pak FISIP kan di UI artisnya banyak. Jadi enak juga dimarahin sama artis gitu ya. Nah dari situ udah tuh gue dapet label baru lagi. Wah ternyata nih rebellion nih orang suka ngelawan gitu. Kacau deh, reputasi hancur lagi deh SMA begini deh, kampus begini. Mau naik diangkat jadi orang kelompoknya orang pinter, orang baik-baik itu susah ternyata aja. Ternyata susah? Susah. Enggak juga kayaknya. Susah gitu. Nah keluar lulus gitu ya, terus gue masuk ke dunia kerja. Ke dunia kerja langsung? Iya. Langsung jadi, setelah lulus? Ya jadi dulu tuh zaman itu kerja tahun berapa tuh ya? 92, 91? Enggak, 9 berapa? 87, 4 tahun, 94 kalau nggak salah. 94. Gua kan masuk 87, kuliah termasuk awet, 7 Oke, tahun. 6 tahun? 7. Oh 7 tahun, betah di Depok betah? Iya, betah, itu sampai dikasih surat dulu, kalau nggak di DO baru kita ngelulusin diri gitu. Mumpung masih murah. Iya. Jadi 94 ya? 94 waktu itu ada keren-kerenan, kalau kerja di bank tuh keren pakai dasi gitu. Nah akhirnya gue bilang oke, gue juga bisa. Oke. Pengalaman pertama kerja di bank gue. Di bank. Kerja yang favorit itu di bank sama di dunia komunikasi, di agensi, di wartawan gitu ya, di di media cetak, media TV gitu TV, ya. Tuh keren tuh kalau di angkatan gue tuh. Kerja-kerja kayak gitu tuh. Nah, terus gue bilang bisa gue gitu ya. Cuman kan gue harus mikir karena IPK gue kan IPK rapido 1, nggak pernah nyampe 2 lewat. Ini nggak bakal lolos nih ya. Ini buka kartu sendiri. Katanya suruh cerita. Iya. Ya nasib orang orang yang dihujat melulu gitu ya.
Gue masuk ke dulu Tempo, Oh, ke majalah Tempo, majalah Tempo, oke. Cuman waktu gue masuk di Bredel tuh Tempo, masuk jadi Kasus ganti apa ya nama. waktu itu Tempo? Itu beritain tentang Orde Baru kalau Oh, nggak oke, salah. masih zaman Orde Baru berarti. Iya, beritain Orde Tempo kan termasuk yang berani. Iya, keras betul. Buat orang kampus ilmu-ilmu sosial masuk nginjak Tempo aja tuh udah kehormatan. Iya, iya, suatu kebanggaan ya. Integritasnya tuh Ya. bagus itu media itu. Cuman mau ketemu Gunawan Muhammad aja gue masuk ke Tempo, nggak jadi. Gunawan Muhammadnya di Bredel. Kalau nggak salah ceritain tentang ini nih hutan yang ada satu pengusaha iya. sama yang tentang kapal selam tuh yang dari Jerman tuh. Oh iya. Ada unsur-unsur yang nyenggol-nyenggol yang merugikan rakyat. Ya kapal tua itu ya. Ya. Nah, gue masuk Tempo berubah jadi Gatra. Oh, oke. Gatra. Tahun berapa itu, Cah? Ya, 94. 94 itu ya. Jadi gue diterima sebelum gue lulus skripsi. Emang gue nggak mau lulus kalau gue belum dapat kerja. Ya malu ntar kan, anak UI nggak punya kerjaan gitu. Iya. Di Tempo ternyata kebagiannya di reportase nulis-nulis tentang adventorial. Oke. Iklan. Adventorial, jadi kalau mau menulis-nulis iklan cetak, iklan yang ada tulisannya itu gue yang ada juga. Misalnya launching produk baru, gitu ya, dan seterusnya gitu. Cuma nggak lama, tadi seperti gue bilang, kayak kerja di bank keren nih. Gitu. Kalau kita masuk tuh kan pakai dasi, baju rapi, gitu ya. Bisa nih ngerubah image. Gitu. Masuklah ke bank. Gua daftar di Danamon. Langsung diterima. Diterima juga. Stop dulu ya ceritanya dari situ. Ini ceritanya akhirnya pengalaman zaman lulus kuliah masuk ke Tempo Bredel, ganti Gatra, nggak lama di Gatra masuk ke dunia bank. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut ke sesi kedua bersama sahabat saya Wisnu Wardana. Baik lagi bersama saya Rizal Bright, masih di acara bincang-bincang santai di Warung Kopi Radio Bright. Masih bersama sahabat saya Wisnu Wardana. Cak, tadi kepotong di sesi lo ngelamar kerja di bank karena keren pakai dasi. Iya. Oke. Di bank mana? Bank swasta. Bank swasta ya? Nomor 2. Jadi gue mau masuk BCA belum ada lowongan. Nomor 1-nya Bank Danamon waktu itu. Oh gitu, BCA lo nggak jadi masuk ya? Karena belum buka lowongan. Bukan karena pintu gerbangnya belum dibuka. Belum dibuka pintu. Gitu. Terus. Ya, di bank seru juga ya. Berapa tahun? Gue 3 tahun. 2 tahun lah. Gue dapet ini manajemen trainee, masuk kelas manajemen trainee. Jadi itu calon-calon manajer gitu ya. Gue sempat dulu ditawarin pegang kepala kantor kas di akhir, gitu ya. Pegang kantor kas tuh nanti kepala cabang, cabang kecil, terus kepala cabang beneran gitu ya. Nah, cuman kerjaan gue marketing. Jadi ternyata gue disuruh jualan. Cari nasabah. Cari nasabah. Bedanya bukan yang lending, bukan yang ngasih pinjaman duit. Gue yang funding gitu. Jadi muka gue kayak dianggap nipu-nipu, bisa lah gitu. Ya. Jangan lihat yang sekarang, 30 tahun yang lalu. Tapi keren loh marketing itu kalau jadi. Iya. Ya kan? Nah, jadi akhirnya gue ditaruh di kantor pusat waktu itu Kebon Siri. Kebon Siri. Nah, gue ngurusin duitnya orang Jal. Itu ya minimal 1M tuh. Gitu. Karena gue megang akun tuh sampai 20M tahun itu ya. Berarti 94, 2 tahun 96. Iya, 96 megang. Jadi gimana tuh duitnya orang-orang itu gua atur, gua tawarin bunga yang bagus, gua pindahin sini sana gitu ya. Nah dia seperti itu. Jadi gua lebih ke private banking gitu. Dan ngerasain juga akhirnya gua pakai dasi gitu. Pakai dasi
bajunya rapi gitu. Cuman Iya, ya itu iya, di kantor. Kalau perjalanannya man rumah di jantung sampai ke Kebon Siri tetap naik motor. Dekil juga kena asap. Pakai jaket. Jas hujan maksud gua. Iya. Gitu. Ya di situlah kita belajar Iya. ternyata dunia depan sama dunia belakang tuh harus bisa ngikutin. Nah, merasa udah Udah jadi kepala cabang? Belum, gue bukan kepala cabang, gue dipindah ke korporat. Korporat terus gitu ya. Karena gue kan megang akun-akun besar. Jadi nasabah gue baik perorangan atau perusahaan. Jadi nasabah misalnya yayasan BUMN, dia punya duit 20M, tadi nelpon, nih gue taruh mana ya biar ada anaknya lagi nih, ada hasilnya. Nah, kita kasih tahu dan sebaliknya gitu ya. Nah, pindah dan namun besar, buka kantor yang sekarang jadi gedung Sampurna tuh. Gue sempet di sana tuh di sebelum Semanggi dekat Atmajaya. Sekarang jadi gedung apa ya, Sampurna kalau nggak salah ya. Berarti pernah tugas di gedung itu ya? Gue di situ makin keren lagi. Kantornya kaca semua kelihatan gitu. Cuma ya begitu, nggak betah aja, makannya susah. Makannya susah atau makannya mahal? Iya, karena mahal jadi susah. Karena mahal jadi susah. Iya, kalau padahal orang bang gajinya besar. Nah, itu dia yang gue mau cerita. Ternyata gue baru paham bahwa company itu beda-beda men-treatment karyawannya, gajinya beda-beda gitu. Bahasa lainnya mendingan jadi raja kecil di perusahaan kecil, jadi raja di perusahaan kecil daripada jadi dongos di perusahaan besar. Gitu tuh. Jadi gaya-gayanya doang, tapi ya tetap aja gua harus pulang setelah tutup buku. Itu berarti kan jam 6, jam 7. Gua harus datang jam 8, setengah 8 karena bukan jam 8 kan, harus ada SOP-nya. Serangkaian formalitas yang harus dijalankan kalau bekerja di satu dunia perbankan. Gitu. Sampai tahun berapa di dunia perbankan? Ya 2 tahun gue dipindah ke Panglima Poli, terus gue nyerah dah. Itu kalau nggak salah 96, 98, 97 Krismon ya? Iya. Pernah ngalamin masa Krismon waktu kerja di bank? Gue pindah dulu ya, di bank ya. Jadi gue pindah biasa deh, cari suasana kerja baru lah. Di bank dan namun itu gue dapet gue sering masuk kelas training, terus gue liat enak juga ya kalau kita masuk di diklat, pendidikan dan latihan gitu ya. Nginterin orang tuh banyak berkahnya gitu. Jadi trainer di sana? Iya. Gimana ya kalau gue jadi trainer ya gitu. Gue gak bayangin juga kalau lu jadi trainer. Mengingat kelakuan lu di SMA tuh. Gak apa-apa ya, emang udah hancur image-nya dari SMA. Tapi saya percaya lah, seorang Wisnuwardana yang hancur dulu katanya. Terus? Nah, dari bank gue pindah ke Humpus. Kemana? Humpus, grup Humpus, grupnya Pak Tommy. Tapi dunia kerjanya berbeda, gue nggak mau di marketing lagi, nggak mau nulis lagi, gue masuk ke bidang SDM. Pengelolaan SDM ya. Gue masuk di korporat, ada senior gue yang ngajarin tuh dunia SDM seperti gini gitu ya. Nah itu pertama gue kenal dengan SDM. Grup Humpus, grup besar. Tahun berapa tuh Humpus? Ya sebelum Krismon. Berarti awal 97. Ya, 96, 97 lah. 97 ya. Masih berjaya, jadi gue bawa proposal Humpus saya itu semua BUMN tunduk. Pada saat itu bisa dibayangkan. Gue ingatnya waktu itu gue menservis industri otomotif Timor. Betul. Timor lagi jaya. Lagi jaya tuh mobil itu tuh, gitu ya, mobil assembling dari Korea ya. Iya betul. Gitu ya. Dan kita menservis di manajemennya. Nah, dari situ gue belajar ternyata selain training untuk SDM tuh bisa belajar tentang manajemen ya secara umum gitu ya. Baru deh gue kerja yang suruh pakai otak bener nih. Iya.
Berarti kemarin belum pakai Belum. Baru tahu mesam-mesam aja dapat jalan gitu. Iya. Jadi Gua udah mending ngobrol sama Saudara Wisnu nih, sahabat saya 37 tahun lalu. Ya, terbuka, polos, jujur. Lanjut. Iya, dari keinginan pengen jadi terkenal, diakui baik di lingkungan teman, kampus, Iya, di lingkungan iya. kerja sebagainya, sampai gue pada satu titik aku nggak mau jadi apa-apa, gue pengen apa ngasih ilmu aja lah gitu ya. Kalau gue nggak bisa sedekah duit, kasih ilmu aja lah, itu Iya, concern iya, gue iya. tuh udah. Itu ketemunya pas gue sering di Humpus tuh ya, gue sering kasih training. Oke. Ngasih- Apa jabatannya waktu itu jadi? gue cuman konsultan staf biasa. Konsultan? Konsultan. Kalau Oh, di konsultan. jadi di Umpus tuh ada grup. Misalnya ada 10 grup ya, semua ada SBU bisnisnya. Nah, di situ ada di korporasi yang nunjuk ini ada manajemen yang khusus ngurusin orang atau organisasi. Oke. Biasanya di grup Iya. besar tuh seperti itu. Iya. Di company mana aja. Nah, Iya. itu di bawah presidennya langsung gitu ya. Dulu bos gue tuh Toto Tasmara almarhum, Oh, oke. yang Pak Ustadz tuh, Iya. inspiring tuh beliau tuh. Nah, jadi gue kan harus menservis gimana nih perusahaan-perusahaan dari yang turun banyak ribut-ribut menjadi sehat lagi. Oh, gitu. oke. Kita masuk nggak cuma di SDM-nya, jadi organisasinya, Oh, gimana oke. ngedesain organisasi, Iya. ilmu manajemen lah secara umum ya. Oke. Nah, gue jadi lebih ternyata gue seneng dunia sumber daya manusia. SDM, ya. Ya. Lagi enak jalan gitu, Krismon. Krismon 97. Iya, karena bisnisnya ada politisnya ya Iya, udah akhirnya. mulai cari. Terus gue sama temen gue anak Unpad senior gue itu terus gue banyak belajar, kita kerja di rumah. Oh, oke. Menservis menservis yang sama. Oh, servis yang Konsultan, jadi konsultan Tapi SDM. institusi tersendiri. Ya, Oke. sebentar panggilan alma mater ternyata yang gue kerjakan ini dilihat oleh teman-teman dari UI. Oh, oke. Pendek cerita gue masuk tim UI, konsultan oke. juga. Oke. Konsultan. Nah, Iya. gue diajak dulu senior gue tuh Profesor Dr. Martani Husaini. Ya, Masih dia. sekarang udah pensiun. Udah pensiun. Dia itu profesornya marketing. Di dunia marketing. Manajemen. Oh, Manajemen strategik. Oh, oke. Jadi maksudnya gue datang lagi ketemu orang-orang yang memang gue lagi pengen belajar nih, Oh, manajemen oke. strategik. Wow. Ya. Menarik. Kalau profesor diundang ngomong di mana-mana gitu ya, dia nggak bisa, gue yang ngomong. Oh, iya. Kebayang dong, gitu. Iya, Gue iya. ngomong di depan orang-orang, Iya. gitu ya. Sebagai asisten berarti atau sebagai Speaker. Oh, sebagai speaker ya. Jadi proyek itu misalnya ada tentang training tentang bagaimana manajemen produksi, bagaimana service excellence, bagaimana manajemen strategi. Nah, gue speakernya mewakili profesor gue ini nih. Profesor. Gitu. Cuman kalau habis ngomong suka diledekin. Karena Lu ngomong di depan S2, S3, lu sendiri baru S1. Oke. Ya, tapi itu hebatnya loh. S1 bisa mengkuliahi S2 dan S3. Ya karena gue tahu materinya kan gue bikin. Gitu. Oh berarti perlu endorser lagi nih ya. Gitu. Gue kuliah S2. Kuliah S2. Gue kuliah S2 tuh Jam. Jadi gue mau meralat nih omongan lo yang di SMA gue nggak bisa apa-apa. Gue kuliah S2 Jam. Siap. Di UI juga. UI juga kan profesor gue dari UI. Iya. Gitu. Yang gue nggak habis pikir gitu ya. Tapi jadi lucu-lucuan aja buat teman-teman SMA gue, teman-teman kuliah gue S1. Iya. Gue yang lu ledek-ledekin sekarang gue S2 ya. Mantap. Jadi Iya. kalau ngumpul coba dikasih garis S1 S2. Buat lucu-lucuan doang. Iya. Itulah sombongnya Pak Wiswan. Enggak. Saya mengenal Pak Wiswan dari SMA, beliau selalu baik hati dan tidak sombong. Sombongnya baru kali ini. Jangan kemana-mana, kita balik lagi di sesi yang ketiga.
Balik lagi bersama saya Rizal Bright, masih di acara Warung Kopi Radio Bright Streaming Jakarta. Bincang-bincang dengan sahabat saya Wisnu Wardana. Cak, kita lanjut nih Cak. Tadi cerita lu seru banget nih, sampai ke titik lu jadi orang sombong. Ya boleh lah sombong dikit lah. Iya. Kolak susah nih. Iya, makanya sekarang dapat gelar MSc. Apa itu MSc? Master of Science. Master of Science. Kalau MBA itu cuma tugas akhir, kalau Master of Science ada riset. Oh, oke. Gitu. Dan lu melakukan riset? Riset tentang? Riset gue waktu itu karir pet ya, ke lingkungan karyawan. Oh, oke. Gitu. Ini masih berhubungan dengan SDM ya? SDM juga. S2 gue SDM, sumber daya manusia. Oh, sumber daya manusia. Baik. Ini yang menarik, teman S2 gue, ya ini boleh sombong lagi dong. Oh, boleh. Gue dari dulu nggak boleh sombong. Ada kawan gue itu, teman kuliah S2 gue, Pak Muldoko. Oh, Sekarang kepala kantor KSP ya. Oh, kirain Pak Muldoko yang itu bukan ya? Pak Muldoko KSP. Oh, Pak Muldoko. Dulu Panglima TNI. Oke. Kemudian pensiun tugas, dia masuk di KSP, Kepala Staf Presiden, gitu ya. Nah, itu kebanggaan kita aja, karena kita mengenal Pak Muldoko orangnya yang humble gitu, nggak lagi pas menjabat gitu ya. Iya. Dan waktu dia wisuda doktor, gue datang juga, gitu, gue ketemuin, gue salamin gitu ya, masih kenal, karena nih boleh nyombong lagi, walaupun beliau di luar Panglima TNI, gitu ya, tapi di kelas gue ketua kelas. Dia harus ngikut apa yang gue suruh. Berarti ketua kelas tuh bukan di SMA ya, tapi di gitu. Ini jangan-jangan lu terobsesi dulu waktu SMA nggak pernah jadi ketua kelas karena lu kalah sama gua. Karena nggak ada musuh jadi gue mau. Kalau dulu kan musuhnya banyak. Gitu. Nah sekarang gua main challenge nih kesombongan lu yang ketiga nih. Lu bisa nggak telepon Pak Muldoko sekarang? Gue nggak nyimpen nomor ya. Dan gue nggak berusaha nelpon gitu ya. Karena gue anggap beliau temen gue waktu gue S2. Kemudian ini kan S2 gue udah 5-10 tahun yang lalu ya. 10 tahun lalu. Ya udah kan pasti beda, dan mereka punya urusan. Yang gue seneng ketika ketemu dia masih salaman gitu. Kalau ketua kelas nggak ada apa bahaya itu. Gitu, jadi biar jadi itu satu kenangan aja. Bedanya lu kan berbuat jahat, kalau dia orang baik. Gitu. Jadi kita tetap. Gua berbuat jahat. Lu mukul orang. Iya. Nah, itu kan aktivitas dalam perjalanan dari lulus sampai terakhir di SDM Humpus, ya. Nah, yang sekarang gimana posisinya? Ya, SDM Humpus kan sebelum Krisman gue keluar, pas Krisman keluar, terus gue masuk ke UI ya, gue jadi konsultan gitu ya. Di UI namanya tuh jadi dosen itu untuk menuangkan ilmunya gitu ya. Kemudian kan nggak bisa kalau dia ngajar, akhirnya membentuk satu komunitas, organisasi, jadi di bawah kampus, fakultas, nah itu konsultan gitu ya. Nah, itu gue cukup lama, tapi di tempat juga lah, baru ngerasain ternyata orang pinter itu orang menjadi pinter itu suatu kebanggaan gitu. Tahu gitu ya. Cuman gue lagi-lagi kesombongan gue kena batunya gitu ya, karena gue dapet ketemu orang-orang profesor yang ilmunya itu udah selangit gitu, tapi kalau ngomong halus, santun dan hemat ya, jadi humble kan, nggak pernah ngajarin. Dari situ gue jadi belajar, ternyata ini yang disebut ilmu padi nih, gitu. Jadi nggak ada tuh ngomong kemana-mana gitu, tenang, ngalir ngomongnya gitu. Boleh tahu siapa namanya? Gue ketemu Profesor Martani Husaini. Siapa? Profesor Martani Husaini. Martani Husaini. Gue ketemu Profesor Benyamin Hussein. Gue ketemu Dr. Pinky. Ini di S2 nih semuanya. Iya. Dok, macam-macam deh. Gue nggak bisa sebutin, yang gue lihat
gue bisa narik pelajaran. Kita Tetap memang awal, orang ya. pintar, tapi kita nggak boleh tunjukin. Bahkan nih, yang lu kan nanya gelar gue. Gue pernah dibilang, kita pakai gelar kalau kita lagi ngomong di kampus. Kalau di luar, nggak usah tuh yang panjang-panjang ditulis, mau ngapain. Gitu. Udahlah, itu agak personal buat gue, ya sudah lah. Gue tiru dia, gue ikutin. Yang lagi gue pelajarin sekarang gimana ngomong, runut, jelas. Nggak usah panjang-panjang, tapi orang ngerti yang dia ngomong. Ya. Itu yang gue lagi belajar sekarang. Iya. Jadi gue balik lagi, yang dulunya sombong, gue nggak boleh sombong lagi. Walaupun udah pernah sombong sedikit ya. Nah, dari UI gue masuk karena teman kuliah S2 gue headhunter. Iya. Gue ditawarin masuk ke perusahaan kosmetik yang besar sekarang ini. Oh, yang sampai sekarang ini ya? Iya, sampai sekarang nih gue kerjain nih gitu Iya. ya. Nah, gue ambil itu karena gue udah capek kerja di daerah Sudirman sama Kuningan. Buat kita orang-orang yang tinggal di pinggiran Jakarta. Sebentar, jangan buat kita dong, buat Pak Wisnu. Kalau saya nggak termasuk kan? Teman-teman gue soalnya gitu juga. Oh. Buat orang-orang yang tinggal pinggir Jakarta, Bekasi, Depok sebagainya. Itu satu effort bisa sampai ke daerah Kuningan, Sudirman sama Kuningan. Ya daerah segitiga deh. Gitu ya. Dia bisa berangkat nggak lihat matahari, pulang nggak ngeliat matahari. Oh, oke. Capek ya, lelah di jalan. Ya lu bayangin waktu kita habis gitu. Nah akhirnya gue bilang ada kantor yang di Gatot Subroto, gue gak bisa nih, gitu. Sama aja kantor gue yang lama kan di Kuningan, belakang Mulia itu. Enggak, di Pia Pabrik Ciracas, keren. Ciracas, si jantung dekat ya. Keren, ke rumah. Iya. Paling enggak gue punya exercise baru lagi nih, gimana sih caranya megang pabrik karyawan 3.000 gitu. Udah berapa tahun di 10 tahun berarti. 10 tahun ya? Iya. Dan ini tempat yang paling lama dibandingkan dengan tempat-tempat sebelumnya ya? Iya terpaksa juga karena gue ngelamar tempatnya udah gak laku kan. Gak laku gue di ini saya bingung nih, tadi sempat sombong, bergaulnya sama orang-orang hebat. Sekarang nggak pede, takut nggak laku. Nggak laku. Dan gue berhitung juga ya, tadi kan ternyata gaji itu nggak semelulu duit gitu. Waktu itu kaitannya kan sama keluarga. Iya betul. Kalau lu masih mau sayangin keluarga, ya lu harus hitung ini nih. Siap. Gitu. Ya. Gue suka ngeledekin teman-teman, gue masih foto, gue lagi nganter anak gue sekolah nih. Enggak semua bapak-bapak, ibu-ibu yang kerja bisa kayak gitu loh. Iya. Gitu. Luar biasa. Di hari apa ini saya dengar Pak Wisnu lagi ngomong bener. Menunjukkan kebahagiaan mengantar anak sekolah. Iya. Ya, ini masuk ke topik yang agak berat nih, Cak. Ya, hari Jumat besok, Pak Wisnu kan akan tampil di Radio Zuminar bersama Radio Bright dan NLC. Akan dipandu sama Pak Bambang dari NLC dan Pak Budiono dari Radio Bright. Kira-kira topik yang akan diangkat apa tuh? Ini menarik nih ya. Tapi saya mau triggernya gini. Di minggu yang lalu pernah dengar nggak di berita-berita di sosmed ada PJS Kepala Dinas Pariwisata ditusuk. Kalau yang pernah dengar gitu, ternyata saya baca yang nusuk itu security. Dari tempat yang kerja sama? Iya. Jadi rupanya security itu nggak paham bahwa dulu tuh dinas pariwisata sama dinas kebudayaan itu udah pecah. Jadi salah nusuk. Mestinya yang ditusuk ya. Itu karena masalah apa sebenarnya? Ketidaktahuan karyawan yang bekerja. Nah, ujungnya setelah saya baca, saya ikutin berita ini, ternyata dia karyawan kontrak. Di institusi pemerintah ada tenaga kontrak. Gitu. Padahal kalau ngobrolnya sama orang-orang di lapangan, kalau udah masuk ke pemerintah dianggap kan PNS atau ASN sekarang. Padahal belum tentu ya. Belum tentu. Ada pegawai kontrak. Ada kontrak, ada honor, ada istilah-istilah yang sama juga kayak di swasta. Gitu. Nah,
Karena ketidaktahuan ini, gitu, saudara-saudara kita yang nggak beruntung ya, sekolahnya nggak punya pengetahuan yang cukup banyak, dia kebingungan. Gue ini mau diputus kerja, bagaimana? anak bini gue mau makan apa? Kebingungan itu akhirnya yang dia putus asa, dia cari sasaran. Siapa nih yang keladi yang bikin pendaringan gue jadi terbalik nih, nggak punya duit? Pejabat kepala dinas yang salah. Akibatnya apa? Ya dia dihukum pidana. Gitu. Itu satu hal. Kemarin Ibu Menaker, Ibu Fauzia ya, ngomong tentang nanti ada undang-undang cipta kerja, itu pegawai kontrak dapat pesangon. Wah, buat orang awam yang bacanya gitu, kayak tadi deh misalnya nih, berarti gue harus minta pesangon ya sama bos gue si A si B. Bayangin kita perusahaan kita nih di era pandemi setahun nih ya, hampir setahun nih, Maret ini ya, survive aja udah bersyukur. Betul. Gitu. Ditanya apa pertanyaan, didatengin orang-orang yang kayak tadi, Pak, saya kontrak dapat pesangon, mana pesangon saya? Saya sebagai bos nggak punya duit, ditanya gituan, kayak anak ditanya kagak jajan sama bapaknya, ngamuk Pak. Akhirnya kalau nggak pidana, perdata, macam-macam, gitu. Ketidaktahuan ini yang mau saya ceritain nih, Pak Ijal ya. Saya memang membatasin karyawan. Kalau yang bukan karyawan belum punya kerjaan, udah saya sama bingung deh. Pandemi ini emang korbannya banyak. Tapi kalau udah punya kerjaan karyawan, selain bersyukur nih masih dapat gaji, ada hal-hal yang harus diatur, hal-hal yang harus diketahui, yang bisa diikuti supaya hubungan kerja kita makin bagus. Susah buat saya menjelaskan ke buruh, ke pekerja pabrik bahwa perusahaan ini lagi begini, situasi seperti ini ya, kami belum bisa bayar gaji tepat waktu, kami belum bisa bayar THR penuh, kami belum bisa lakukan semua yang sifatnya kebutuhan pokok mereka, gitu ya. Prasangka kan? Tapi lu enak berangkat pakai mobil, gue gitu jalan susah, naik motor, bensin dan sebagainya, udah prasangka tuh yang muncul. Nah, ujungnya nih yang repot, kalau udah nggak ada kepercayaan, si pekerja kerjanya juga semaunya, jadi datang badannya, tapi hasil nggak maksimal. Marah dong atasan, mulai dari muncul konflik muncul. Atasannya nggak sabar, dia hajar, gua pecat lu, gitu. Tanpa sangon, tanpa embel-embel macam-macam deh, ancaman semua deh. Kalau satu mah aman, Pak Rijal. Kalau 10 orang, akhirnya apalagi 100 orang dibakar tuh pabrik. Mau ngomong apa? Semuanya serba salah. Nah, jadi yang mau gue ceritain ini di sini, saya punya pengalaman bagaimana berbicara dengan serikat pekerja. Saya punya pengalaman bagaimana bicara dengan peer saya nih, para manajer nih. Manajer juga ada yang kurang ajar, Pak. Mau gampangnya aja gitu loh, nggak mau memanage anak buahnya supaya dia pinter. Dia bisa paham. Lebih baik gue pecat dia, gue rekrut orang baru. Padahal itu problem tuh secara manajemen gitu ya. Komunikasi dengan manajer, bahkan kalau berselisih ribut itu saya ke Disnaker sampai terakhir sampai pengadilan. Nah, kalau saya bisa ceritain gini, kalau nanti ada diskusi kan orang bisa tahu ternyata tuh ada tahapan, ada proses itu dari panjang ya, gara-gara kita kurang berpikir jernih. Dah gitu aja. Okay. Jadi buat yang bekerja nih, gitu. Kalau nanti ada yang nanya, kok saya belum kerja gitu, saya nggak bisa jawab juga deh. Bingung, kita aja susah nih mau kerja. Simpel, kalau yang belum kerja cari kerjaan dulu baru bisa nanya. Jadi antara lain yang akan dibahas di hari Jumat nanti di Radio Seminar itu adalah tentang
hak kewajiban karyawan serta proses konflik yang muncul, bagaimana menyelesaikan konflik tersebut dengan aturan-aturan yang berlaku. Kurang lebih ini saya akan bicara gambaran umum dulu, gimana nih sebuah industri dijalankan. Nanti saya akan cerita tentang aturan-aturan baik yang mulai dari yang paling tinggi, Undang-Undang Tenaga Kerja, Undang-Undang 13 2003, gitu ya. Undang-undang tentang SJSN, yang turunan itu BPJS. Kan belum bisa bedain kan BPJS, tenaga kerja sama kesehatan. Iya betul. Kemarin tuh ada yang nanya lagi di tempat kita itu, Mbak, berarti ada jaminan ini dong, kehilangan pekerjaan. Jadi kalau kita mau di PKH dapat jaminan, ya dapat asuransi gitu ya, bahasa lainnya. Bukan pesangon Pak, kalau pesangon ada lagi gitu. Saya bilang, emang caranya gimana? Belum tahu Pak. Nah, kan bingung, taunya kan orang taunya, gue nih kalau nggak dapat kerjaan gue bisa minta ke perusahaan, kayak gitu tuh ya. Jadi cerita tentang undang-undang termasuk PP-nya, bahkan yang paling simple UMP. UMP, waduh itu di HRD itu hajatan setengah mati kalau mau rumusin UMP. UMP apa? Upah minimum provinsi. Upah minimum provinsi. Jadi UMP itu tiap tahun kan kita ada kenaikan gaji. Iya, ada perubahan kenaikan. Penyesuaian. Iya, ya bahasa lo halus, buat gue kos tuh, buat perusahaan tuh kos. Iya. Upah minimum ya. Karena saya pegawai Pak. Jadi penyesuaian. Tapi itu PR besar buat di kita orang HR, karena itu kos. Kos kan harus di-maintain. Ya pendeknya kalau outputnya berapa, salesnya berapa, ya bottom up-nya, yang bawahnya harus berapa, harus diatur, kurang lebih gitu deh. Ngomongin tentang UMP, bahkan yang paling kita nggak suka lupa, PKWT, PKWTT, bedanya apa? Kalau PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu, gitu ya. Kita tuh dibatasin kerjanya sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Tapi kalau PKWTT, perjanjian kerja waktu tidak tertentu, itu kita misalnya masuk sekarang, nanti kalau kondisi normal baru berhenti pas pensiun. Nah, perjanjian kerja itu hubungannya dengan yang kesejahteraan, mulai dari upahnya berapa, tunjangannya apa aja, kesehatan gimana, termasuk pensiun. Gitu. Kalau gue amatin nih, anak-anak muda ini kalau kerja dia nggak pernah nanya pensiun. Yang penting gue kerja dapat duit berapa gede, gitu ya. Bulan pertama dapat duit sekian, bulan kedua kok berkurang, gitu ya. Kok dia dapat bonus, dia dapat insentif, gue enggak. Nah itu tuh kalau nggak ditulis di kertas, anak yang tadinya rajin semangat kerja, bisa melempem. Kalau dia keluar, kalau dia nggak mau keluar, cuman meradang aja di dalam perusahaan, dia pengaruhi orangnya. Bosnya nggak sabar, gue PHK lo. Kalau udah ngomong begitu Pak, bayar pesangonnya, ruwet lagi. Mana ada perusahaan yang oke ya ini loket PHK, di situ loket ngambil pesangon. Enggak ada. Oke, Pak Wisnu, nanti kita akan bahas itu secara detail di hari Jumat jam 15.30 hingga jam 17.30 ya di Radio Zuminar. Jangan lupa di Radio Zuminar kita akan live bersama Pak Wisnu Wardana serta sebagai narasumber, dipandu host Pak Bambang Ismanto serta Pak Budiono di hari Jumat tanggal berapa Pak Ilham? Hari Jumat ini ya, 26. Tanggal 26 Februari jam 15.30 hingga jam 17.30. Pak Wisnu, sebelum kita akhiri nih acara sesi bincang bincang kita hari ini, boleh dong kasih kata pamungkas buat radio buat pendengar. Ya, saya kira yang mau saya sampaikan nanti di hari Jumat ini tanggal 26 menarik ya, khususnya buat pekerja.
Pekerja yang baru mulai kerja gitu ya, pekerja yang sudah bekerja lama gitu, baik pekerja yang udah masa MPP, persiapan pensiun gitu ya. Karena saya akan cerita bagaimana cara berpikir perusahaan dan cara berpikir karyawan. Kan saya orang HRD, saya tuh harus ada di tengah dua kepentingan yang berbeda itu. Nah, kalau semua saling memahami gitu ya, saya kira masalah-masalah hubungan industrial, masalah-masalah perselisihan antara pegawai dan pekerja dan pemberi kerja, masalah tentang pesangon dan sebagainya itu bisa diselesaikan gitu ya. Jadi menghindari konflik ya Pak Wisnu ya? Ya, karena pemerintah saya lihat sudah punya aturan-aturannya yang bisa jadi pegangan kita gitu. Pegangan pegawai maupun pemberi kerja perusahaan gitu. Karena sudah ada rambu-rambunya ya kita jalanin aja. Repotnya ketidaktahuan, emosinya muncul, ada yang pasrah, ada yang marah gitu. Itu yang sebaiknya dihindari. Terima kasih Pak Wisnu. Itulah bincang-bincang saya dengan Wisnu Wardana. Selain dia sahabat SMA saya, beliau sekarang akan membantu kita sharing tentang pengalaman beliau selaku HRD pada topik Radio Sudinar hari Jumat nanti tentang hubungan industrial antara karyawan dan pemberi kerja. Baik brothers, kita sudahi acara bincang-bincang santai di warung kopi Radio Bread Streaming Jakarta. Kita akan jumpa lagi dengan topik yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.